Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sarannya yang. Film kali ini berjudul Hard Hit yang tayang pada tahun 2021, bergenre thriller, berasal dari Korea Selatan, disutradarai oleh Kim Jang-joo. Film ini menceritakan Lee yang diperankan oleh Cho Wing-jin bekerja sebagai manajer cabang di bank. Ketika ia akan pergi bekerja dan mengantar anak-anaknya pergi ke sekolah, ia mengangkat HP yang berdering tanpa ID penelpon yang memberitahukan bahwa di mobilnya dipasang bom rakitan. Lee berusaha keras menyelamatkan anak-anaknya dengan melakukan semua perintah dari si penelpon. Apakah Lee bisa menyelamatkan anak-anaknya dan apa motif dari sang penelpon? Sebelum ke alur cerita, kita kenalan dengan para pemeran dalam film ini dulu yuk. Yang pertama ada Cho Wing-jin sebagai Lee, Lee Jae-in sebagai Lee Hae-in, Jin Kyung sebagai Ban. Kita masuk ke alur cerita. Di pagi hari, Min Jo, anak kedua dari Lee, membangunkan ayahnya dengan pistol-pistolan. Karena sudah 3 kali ayahnya menolak untuk bangun. Jadi ia agak sedikit kesal, tetapi ketika akan tidur lagi, Lee mendapat telepon sehingga harus bangun dan bergegas ke kantor karena ada rapat. Di dalam mobil, Hae-in mencium bau aneh, tetapi Min Jo malah meledeknya dengan bilang, "Itu bau kentutmu." Di perjalanan tidak berapa lama, Lee menelpon anak buahnya. Dan setelah mematikan telepon, ia mendengar ada HP berdering dan bilang ke Hae-in untuk mengangkat teleponnya. Tetapi Hae-in bilang, "Itu bukan bunyi HP-ku." Lalu Lee membuka laci dan menemukan HP di sana yang sedang berdering tanpa ID penelpon. Kemudian ia mengangkatnya dan seseorang menanyakan apakah ia suka mobilnya. Tetapi Lee langsung menutup teleponnya. Kemudian di layar terpasang wallpaper istri dan kedua anaknya yang sedang berlibur di Jeju tahun lalu. Karena terlalu fokus, ia tidak memperhatikan jalan sehingga hampir menabrak seorang yang bersepeda. Kemudian HP berdering lagi, dan kali ini Lee benar-benar mendengar apa yang disampaikan penelpon. Si penelpon bilang bahwa di dalam mobil ada bom yang dipasang di bawah kursimu. Jika ada yang turun, maka bom akan meledak. Tetapi telepon itu tidak dianggap serius oleh Lee, yang kemudian ia mengakhiri telepon itu. Tetapi ketika Lee akan turun dari mobil untuk mengisi bensin, ia kembali ditelepon untuk mengingatkannya akan bom dan bau aneh yang ada di dalam mobilnya. Dan ketika Lee bangun dari kursi, maka bom akan meledak. Si penelpon bilang dia yang memegang detonatornya dan melacak lokasi melalui GPS. Si penelpon mengingatkan Lee untuk patuh padanya dengan mengikuti perintahnya. Maka anak-anaknya akan selamat. Tetapi jika Lee tidak percaya, silakan saja coba turun. Kemudian Lee menutup pintu mobilnya dan seseorang mengutuk pintu menanyakan apakah ia akan isi bensin atau tidak, karena sudah banyak yang antri. Karena Lee tidak dapat turun dari mobilnya, ia meminta pemuda itu untuk mengisi bensinnya dengan memberikan uang tunai padanya. Kemudian Lee mulai berbicara lagi pada si penelpon, menanyakan siapa dia dan apa maunya. Tetapi si penelpon bilang, "Silahkan ulurkan tanganmu di bawah kursi." Kemudian Lee memeriksa dan benar saja ia merasakan ada bom rakitan. Si penelpon terus saja menakut-takuti jangan sampai ia gegabah. Kemudian Lee meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanannya dengan menanyakan apa yang diinginkan penelpon. Kemudian si penelpon bilang ia menginginkan uang tunai $960.000 dan sisanya ditransfer ke akun yang akan ia SMS sebesar $1.726.000. Kemudian Hae-in menghentikan ayahnya karena sekolah Min Jo sudah mereka lewati. Lalu Lee menghentikan mobilnya dan bilang, "Jangan turun, patuhi perintah ayah kali ini." Kemudian Hae-in bilang, "Jangan melampiaskan kekesalan ayah kepada kami ketika sedang bertengkar dengan ibu."
Tetapi si penelpon meminta Lee jujur kepada kedua anak itu agar mereka tidak turun. Ketika Lee memberitahukan bahwa ada orang yang mengklaim memasang bom di mobilnya, Hae-hin langsung bilang, "Kita harus memberitahukan polisi." Tetapi si penelpon tertawa. Ketika mereka menelpon polisi atau membuat kesal, maka bom akan meledak. Boom! Kemudian Lee memastikan bahwa bom benar-benar terpasang di bawah kursinya. Ketika Min-jo minta untuk turun dan bermain bersama teman-temannya, Lee sedikit marah agar ia tenang dan mengikuti perintahnya. Kemudian HP berdering yang ternyata adalah wakil Lee di kantornya. Dengan sangat cemas dan sedikit berteriak, ia sedang bersama istrinya dan seseorang mengklaim bahwa mobilnya dipasang bom. Jika ada yang turun dari mobil, maka mobil akan meledak dan sekarang istrinya bersikeras untuk turun dari mobil. Wakil Lee meminta Lee untuk memujuk istrinya, meyakinkan bahwa bom itu benar dan mematuhi orang yang meneror mereka. Tetapi istrinya bersikeras untuk turun karena ada pekerjaan penting yang menunggunya. Lee yang tidak bisa turun terus membujuk istri wakilnya di dalam mobil, tetapi pengguna jalan lain terus mengklasonnya, bahkan memarahi Lee karena menutup akses jalan. Lee dengan merasa terpaksa memajukan mobilnya, kemudian memundurkan mobilnya ketika orang itu sudah lewat untuk memarkirkan mobilnya dan menelpon wakil Lee. Tetapi istri wakil Lee tidak sabar sehingga turun dari mobil dan mobil pun meledak. Kemudian yang membuat semua orang kaget, bahkan Lee dan anaknya syok. Kemudian Lee memajukan mobilnya untuk melihat mobil wakilnya itu dan melihat kehancuran mobil yang sangat parah. Dan tiba-tiba Hae-hin berteriak, "Ayah, kaki Min-jo berdarah." Dan kemudian Lee mencoba menenangkan anak-anak itu. Ia memberikan dasi kepada Hae-hin agar mengikat atas kaki Min-jo dan segera menuju rumah sakit. Tetapi penelpon memperingatkan Lee untuk mengirim uangnya terlebih dahulu, baru bisa dibiarkan ke rumah sakit. Lee yang tidak mempunyai uang sebanyak itu bingung kemana harus mencarinya. Ia pun panik. Si penelpon bilang, "Silahkan bayar terlebih dahulu 960.000 tunai dan ditransfer 3.456.000. Kemudian Lee marah mengapa uang yang ditransfer menjadi lebih banyak. Tadi hanya 1.726.000 menjadi 3.456.000. Lee marah mengapa uang yang ditransfer menjadi 2 kali lipat lebih banyak dari yang diminta penelpon pertama kali. Tetapi penelpon bilang, orang mati tidak bisa membayar. Ternyata uang yang seharusnya diberikan oleh wakil Lee kepada si penelpon juga dilimpahkan kepada Lee. Dengan memohon, Lee bernegosiasi akan mendapatkan uang dalam 1 bulan atau bahkan 1 minggu. Tetapi si penelpon mengancamnya, jangan berusaha untuk pergi ke rumah sakit jika belum ada pembayaran uang walaupun kurang dari sepeser pun. Kemudian si penelpon mengingatkan Lee bahwa ia dapat menggunakan prioritasnya untuk menarik uang di bank. Dengan sangat terpaksa, Lee menelpon bawahannya untuk mendapatkan uang dengan alasan mendapatkan proyek, sehingga secepatnya harus mengirim uang kepadanya. Tetapi bawahannya hanya bisa mencairkan dana 2.600.000 saja, sehingga sisanya ia harus menelpon investor. Saat Lee menelpon investor, tidak bisa langsung memberikan uangnya tanpa menemui Lee, sehingga uang investasi tidak didapatkan. Si penelpon meminta uang tunai 960.000 yang dimasukkan ke kotak pengiriman dekat minimarket di belakang bank. Tetapi istri Lee karena saking takutnya, sehingga ia meminta polisi menangkap orang yang kira-kira mencurigakan. Lee terus memperingatkan istrinya agar jangan melibatkan siapapun, tetapi kebodohan istrinya sehingga bom di tempat pengiriman itu meledak, mengakibatkan ketegangan Lee dan anak-anaknya. Lee berpikir istrinya sudah terkena bom, sehingga ia menangis dan sangat ketakutan. Tetapi ketika istrinya menjawab telepon, ia sedikit lega. Istrinya baik-baik saja.
Di sisi lain, polisi yang menyelidiki bom meledak itu melihat Lee dari CCTV jalan yang terus saja ada di dua tempat kejadian, sehingga mencurigai Lee yang melakukannya. Minjo saat ini hampir tidak sadarkan diri karena luka di kakinya menyebabkan banyak darah keluar. Dengan memohon, Lee meminta ke rumah sakit, tetapi penelpon terus saja mendesaknya membayar hutang Lee terlebih dahulu. Tetapi Lee dengan sekuat tenaga terus menyetir menuju rumah sakit sekaligus menghindari kejaran polisi. Tetapi lagi-lagi si penelpon mengingatkannya jika pergi ke rumah sakit maka bom akan meledak karena ia belum mendapatkan uang sesuai dengan permintaannya. Lee yang menghindari polisi yang mengejarnya tidak bisa pergi ke rumah sakit, kemudian ia menuju alun-alun, tetapi tidak bisa melarikan diri karena dihadang helikopter dan dikepung polisi. Ketika polisi laki-laki mencoba berbicara padanya, ia mengatakan ada bom di bawah kursi. Lee karena dalam keadaan tertekan, maka ia berbicara seolah-olah Lee lah yang memasang bom itu dan akan mencelakakan anaknya jika polisi tidak mundur. Polisi itu terheran-heran karena Lee sanggup meledakkan bom bersama anak-anaknya. Polisi laki-laki itu meminta pasukannya untuk mundur, tetapi tetap menutup akses jalan dan penembak jitu dikerahkan di atas gedung, persiapan jika Lee berani-berani keluar jalur dan pergi ke pusat kota. Kemudian datang polisi perempuan membawa air minum dan walkie-talkie agar bisa berkomunikasi dengannya. Lee memperlihatkan HP-nya yang hidup sehingga polisi itu mengerti situasinya. Ketika polisi mendengarkan walkie-talkie-nya dan Lee mencoba berbicara kepada penelpon dan penelpon mengirim SMS. Lemparkan walkie-talkie itu keluar. Lee melempar walkie-talkie itu keluar dan pecah. Kemudian penelpon meminta Lee pergi dari sana. Tetapi Lee mencoba melacak penelpon dengan membunyikan klakson karena ia merasa si penelpon ada di sana bersama orang-orang di sekitar. Lee dengan menangis memohon pengampunan anak-anaknya karena apapun ini pasti adalah tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab anak-anaknya. Tetapi si penelpon bilang, "Itu masalahmu, kau selalu menjadi yang terbaik. Seandainya kau bisa hidup biasa-biasa saja, ini tidak akan terjadi." Kemudian teleponnya terputus. Polisi wanita mendekati mobil Lee, memberitahukan bahwa ia memblokir sinyal di alun-alun dan meminta Lee untuk menceritakan apa yang terjadi sehingga ia tidak bisa turun dari mobil, tetapi Lee bilang pelakunya pasti ada di sekitar sini. Kemudian polisi wanita itu memerintahkan orang-orangnya membuka pintu mobil untuk memeriksa yang ternyata bomnya hanya ada di bangku depan, sehingga anak-anak Lee bisa keluar dari mobil dan segera diobati. Tetapi guys, giliran Haihin yang diminta keluar dari mobil, ia menangis memegangi bangku depan dengan erat, agar ia tidak dibawa oleh polisi, yang kemudian Haihin meloncat, duduk di samping ayahnya, dan bom pun aktif. Ia menolak turun karena ia melihat penembak jitu di atas, sehingga jika ia keluar dari mobil pasti akan membahayakan ayahnya, dan ayahnya bisa saja mati tertembak. Polisi wanita itu marah kepada Haihin dan marah juga kepada polisi laki-laki itu yang membuat Haihin takut. Tetapi untungnya Minjo sudah ditangani rumah sakit, ia bersama ibunya. Polisi laki-laki yang sejak awal percaya Lee lah yang memasang bom, ia mencari keluarga dekat Lee dan menemukan adiknya, membujuk Lee untuk melepaskan Haihin. Tetapi ketika laki-laki itu yang menurut polisi adalah adik Lee mendekat di mobil, yang ternyata itu adalah si penelpon. Si penelpon terpaksa menampakkan dirinya karena tidak bisa menghubungi Lee melalui telepon, sehingga ia membuat rencana lain karena ia juga gugup jika polisi membunuh Lee
karena belum mendapatkan uang yang ia inginkan. Kemudian si penelpon berbicara seolah-olah berhasil membujuk Lee, kemudian menonaktifkan bom yang ada di bangku Hai-hin dan menculik Hai-hin. Si penelpon meminta Lee membuka bagian laci dashboard mobilnya dan terlihat bom yang langsung aktif ketika Lee membukanya, memperlihatkan waktu Lee hanya 18 menit. Si penelpon meminta Lee menerobos pergi untuk menemuinya dan mendapatkan sisa uangnya. Ia pun mengancam Hai-hin untuk tidak memberitahukan polisi karena ayahnya bisa mati kapan saja jika si penelpon mau. Lee mulai menancap gas melarikan diri meski ditembak penembak jitu. Tetapi polisi wanita menyadari yang bersama Hai-hin adalah penelpon, bukan adik Lee, karena adik Lee sedang berada di Nepal. Di perjalanan, Lee masih mencari investor untuk mendapatkan uang dan terus menelpon sampai pada akhirnya ia menelpon wakil direktur untuk meminjam uang. Lee menangis dan memohon kepada wakil direktur. Tetapi wakil direktur malah mengingatkan Lee karena penggelapan yang ia lakukan sebanyak 2.600.000 yang ia minta dari bawahannya. Kemudian wakil Lee juga akan membekukan semua akun Lee dan bank tidak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Lee putus asa menelpon istrinya bertanya keadaan Minjo, yang ternyata sudah baik-baik saja, tetapi kemudian ia memberitahukan bahwa Hai-hin diculik penelpon. Lee meminta istrinya mentransfer uang ke rekening yang akan ia kirim. Kemudian si penelpon meminta Lee pergi ke pabrik kimia Jangho. Lee mengingat saat dirinya dulu melenyapkan bukti investasi banyak orang untuk kepentingan perusahaan. Lee juga mengingat seorang wanita hamil menghampirinya di basement, bertanya bagaimana cara menutupi kerugian dalam investasi itu. Tetapi Lee mengabaikannya dan pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Lee sampai di tempat tujuan, penelpon menyampaikan untuk apa uang yang ia minta, yaitu untuk gugatan bank yang mereka habiskan karena investasi pada 5 tahun lalu. Mengapa ia melibatkan anak-anak Lee? Karena anak penelpon meninggal bersama ibunya sebelum ia dilahirkan karena investasi itu. Tiba-tiba penelpon duduk di samping Lee memasuki mobilnya. Lalu penelpon mengingatkan Lee, bom akan meledak. Apakah kau akan meledak di dekat Hai-hin? Kemudian ia meminta Lee menenggelamkan mobil itu bersama mereka. Tetapi di detik terakhir, bom akan meledak, Lee mengganjal kursinya dengan buku, sehingga bom di kursinya tidak meledak. Ia keluar dari mobil itu. Ia tidak bisa menyelamatkan si penelpon karena bom di dashboard akan meledak. Sebenarnya penelpon sangat putus asa, sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Karena istri dan anaknya meninggal akibat dari investasi itu, sehingga ia membantu orang-orang mendapatkan kembali uang untuk gugatan bank yang telah habis mereka pergunakan. Yang menurutnya, Lee lah yang harus bertanggung jawab. Sedangkan Lee mengapung, kemudian diselamatkan, dan Hai-hin memeluk ayahnya. Mereka selamat dari ancaman penelpon dan bom itu. Kemudian Lee menjadi saksi atas kasus investasi 5 tahun lalu, membantu para korban dan meneruskan gugatan. Film pun berakhir. Apa yang bisa kita petik dari film ini? Menurut Mimin, jika kita melakukan sesuatu dan atau pekerjaan, jangan pernah mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan mengorbankan orang lain, karena kita tidak tahu kapan kita akan mendapat balasan dari Tuhan, atau bahkan dari orang itu sendiri. Dengan seperti itu, kita juga menciptakan monster baru hanya karena keserakahan kita, yang mengakibatkan hilangnya kebahagiaan dan ketakutan dalam hidup. Terima kasih sudah nonton. Nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day. Bye bye.